teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengenalan cara mengoperasikan perintah bar dan juga beberapa fitur lainnya. Dan selanjutnya, pada video kali ini, kita akan belajar tentang Work Environment Profile. Baik teman-teman, kita langsung saja ya mulai. Untuk mengaksesnya, teman-teman bisa langsung menuju ke menu bar option. Kemudian teman-teman bisa pilih Work Environment, kemudian pilih Work Environment lagi. Di sini ada Apply Profile ya teman-teman ya. Secara defaultnya aplikasi ArchiCAD ini sudah menyediakan beberapa profil ya teman-teman ya. Namun ArchiCAD juga memberikan keleluasaan bagi penggunanya untuk mengedit atau menciptakan profil kita sendiri. Itu ya teman-teman ya. Untuk membuat profil baru, kita bisa klik Work Environment ini ya teman-teman. Work Environment ini merupakan pusat pengaturan dalam aplikasi ArchiCAD, di mana kita akan setting beberapa poin saja ya. Untuk pengaturan lainnya sambil jalan ya teman-teman ya. Seperti yang kita lihat, ada dua kolom. Kolom sebelah kiri adalah kolom daftar skema, dan sebelah kanan ini adalah kolom pengaturan lanjutannya. Kita bisa langsung klik Work Environment Profile, kemudian kita bisa klik New Profile ya. Kemudian ketika kita klik New Profile ini, tujuan dan maksudnya adalah kita ingin membuat baru sebuah profile atau Work Environment Profile. Jadi di sini teman-teman bisa kasih nama sesuai dengan selera masing-masing ya teman-teman. Di sini saya kasih nama Pop Work Environment. Kemudian sementara ini kita abaikan dulu ya teman-teman ya. Kita langsung klik OK. Pada kolom sebelah kanan, nama profil kita sudah muncul ya. Oke, baik teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengidentifikasi 6 macam atau 6 poin skema. Ini skema pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan skema ke-6. Kita identifikasi satu persatu ya teman-teman, mulai dari user preference scheme. Di sini teman-teman bisa klik Start As ya teman-teman ya. Kemudian kita kasih nama Top User, kemudian klik Start lagi. Kemudian kita lanjutkan ke skema kedua, Company Standard Schema. Kemudian bisa teman-teman klik Start As. Maksud dari Start As ini kita membuat skema baru ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman kasih nama, kemudian klik Start lagi. Lanjut ke skema selanjutnya, skema berikutnya shortcut skema. Nah di sini juga kita klik Start As ya teman-teman ya. Kemudian kasih nama shortcut scheme. Kemudian klik Start lagi. Lanjut ke scheme, teman-teman bisa langsung klik Start As ya teman-teman ya. Kemudian kasih nama scheme. Kemudian klik Start lagi. Selanjutnya skema workspace, sama ya teman-teman. Teman-teman klik Start As, kemudian kasih nama, klik Start lagi. Kemudian yang terakhir command layout scheme, Start As, dan kasih nama, dan klik Start lagi. Oke, kelima skemanya sudah kita identifikasi ya. Sudah kita bikin skema baru dengan nama kita masing-masing. Kemudian langkah selanjutnya kita mensinkronkan data skema ke dalam profil kita teman-teman, atau Work Environment Profile kita. Jadi kita langsung akses saja ke Work Environment Profile kita, kemudian pilih profil kita, kemudian lanjut klik Edit. Kemudian kita lanjut identifikasi skema yang kita punya. Ada 6 poin skema di sini. Ini adalah draft skema yang kita punya. Kita langsung sesuaikan saja ya teman-teman ya. Untuk skema yang pertama, user preference, kita pilih ini. Kemudian untuk skema company standard kita pilih ini ya. Begitu seterusnya ya teman-teman ya.
kita pilih skema yang sudah kita bikin. Oke teman-teman, kita cek. Oke, jika sudah, teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, sampai di sini langkah teman-teman dimana teman-teman sudah punya yang namanya sebuah profile atau semacam preset ya teman-teman. Selanjutnya kita setting lebih detail lagi skema yang kita punya ya. Skema yang dirasa perlu saja karena secara defaultnya itu sudah tersedia dengan baik, sudah tersusun dengan baik, namun dimana aplikasi Archicad ini memberikan fleksibilitas jika ingin diubah atau istilahnya itu user friendly. Baik, kita lanjut untuk mengedit detailnya. Kita langsung ke user verification scheme. Pada skema ini ada beberapa properti pilihan ya teman-teman. Mungkin kita coba edit beberapa hal yang dirasa perlu diedit. Kita langsung ke dialog box and palette. Pada dialog box and palette ini yang perlu kita setting atau kita ubah itu adalah pada baris pet palette movement. Artinya apakah teman-teman ingin men-setting position atau sistem dari pet palette movement ini? Di sini ada pilihan follow dan jump. Mungkin untuk lebih mudah teman-teman untuk memahaminya, kita coba lihat dulu ya. Kalau jump to reference posisi ini bagaimana gitu ya. Kita oke dulu sementara. Kalau pilihan jump, ketika kita munculkan pet palette, jadi pet palette-nya itu stuck di sini ya teman-teman ya. Kita bisa pindahkan, namun setelah kita tentukan di sini, dia akan stuck di sini saja. Kita coba lagi ya. Escape, select, kemudian select lagi. Nah, pet palette-nya itu stuck atau diam di tempat yang telah kita tentukan tadi ya teman-teman ya. Kita escape, kemudian kita kembali ke profile. Terus bagaimana dengan pilihan follow cursor? Coba kita lihat ya teman-teman ya. Kita okekan dulu. Klik, kemudian klik lagi. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Pet palette-nya itu mengikuti kemana cursor bergerak. Baik, bisa dipahami ya teman-teman ya. Kita escape, kemudian kembali lagi ke settingan profile. Nah, pada baris follow cursor, teman-teman juga diberikan pilihan lagi. Pilihan jarak antara pet palette dan cursor. Karena memang jika pet palette-nya terlalu dekat dengan mouse, itu juga akan mengganggu pandangan teman-teman terhadap gambar teman-teman nantinya. Jadi teman-teman bisa setting jaraknya. Setelah teman-teman setting, teman-teman cek lagi. Jika sudah oke, baru kita klik OK. Pada intinya, pilihan pet palette movement ini tidak diharuskan follow atau jump ya teman-teman ya. Bebas, saya memilih yang jump to preference position. Kemudian kita lanjut. Di sini ada selection and element information, ada tracker, ada input constraint and guide, kemudian ada model rebuild, kemudian ada publish, more option, advanced, on-screen option. Nah, di sini kita klik more option, kita langsung ke sini ya teman-teman ya. When opening another view or layout a similar type. Artinya, jika teman-teman memberikan centang di sini ya. Ya, ketika teman-teman memberikan centang, maka kita bebas tampilkan beberapa view pada tab menu kita teman-teman. Kita okekan dulu. Ini tab menu kita ya. Jadi kita bisa menampilkan beberapa view teman-teman. Misalkan untuk tampilan tampak elevation, kita klik, kemudian kita klik lagi. Karena kita belum mencentang, jadi tampilannya itu ganti-gantian teman-teman. Jadi tiap kamar ini jatahnya satu tab. Kita klik ini, jadi sistemnya gantian. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Coba kita setting lagi. Kita coba centang ya teman-teman. Kemudian oke. Coba kita klik ini. Nah, dia nambah teman-teman. Kita klik lagi. Nah, dia nambah lagi teman-teman. Tabnya itu nambah. Jadi
kurang lebih definisinya begitu teman-teman ya. Kita bisa exit, kemudian kembali ke pengaturan profile. Jadi teman-teman bebas mau milih yang mana, mau mengaktifkan dua-duanya atau salah satunya atau tidak sama sekali, bebas. Di sini saya mengaktifkan atau mencentang salah satunya. Oke, kemudian kita lanjut. Di sini ada show preview in tab bar. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya ketika kita arahkan mouse ya ke tab bar, itu ada muncul semacam preview teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Kita kembali ke pengaturan profile. Nah, ketika teman-teman hapus centangnya, oke, previewnya itu hilang atau tidak aktif. Jadi ketika teman-teman menghilangkan centang, artinya teman-teman memilih untuk tidak mengaktifkan preview pada tab bar. Oke, kita lanjut. Di sini saya memilih untuk tidak mencentang ya teman-teman ya. Kemudian Advanced Redraw Option. Ini kaitannya dengan kualitas grafik setting. Dalam istilah gamer itu teman-teman bisa milih rata kanan atau rata kiri gitu. Simpelnya gitu ya teman-teman. Jika teman-teman centang ya, artinya teman-teman memilih untuk menampilkan kualitas tampilan grafik yang jauh lebih bagus. Konsekuensinya hardware atau PC atau laptop teman-teman kerjanya akan lebih berat ya pastinya teman-teman. Dan sebaliknya jika teman-teman tidak mencentang, maka kualitas grafiknya ya seadanya teman-teman, masih dalam batas nyaman untuk dinikmati. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa coba sendiri ya teman-teman ya, karena kalau saya coba praktekkan mungkin nggak terlalu kelihatan perbedaannya. Oke, nah di sini juga ada pilihan full mode, simple, kemudian structural contour only. Bebas ya teman-teman ya. Teman-teman mau menggunakan yang mana? Di sini saya pilih untuk mencentang dan pilih full mode supaya teman-teman nyaman saat mengikuti materi. Baik teman-teman, kita lanjut ke pengaturan yang lain. Kita cek lagi company standar, isinya tentang kita lanjut shortcut. Nah di sini teman-teman juga bisa mengubah atau mengganti shortcut ya teman-teman ya. Selanjutnya tool scheme, toolbar. Di sini teman-teman bisa men-setting susunan dari design tool, item design tool atau toolbarnya teman-teman. Oke, lanjut ke workspace scheme. Oke, lanjut. Ini settingan toolbar. Teman-teman juga bisa men-setting toolbar yang ingin teman-teman tampilkan, gitu ya. Mungkin itu saja yang kita setting. Langkah selanjutnya adalah kita simpan atau kita redefine. Jadi tadi kan kita ada melakukan perubahan ya teman-teman ya. Setiap kita melakukan perubahan pada profil kita, tampilan layar atau semacamnya, pastikan teman-teman untuk menyimpan atau meredefine-nya kembali agar pengaturan teman-teman itu tersimpan. Jadi kita datangi skemanya satu persatu ya teman-teman ya. Pertama kita berada pada skema user preference. Kemudian klik skemanya, teman-teman bisa klik redefine ya teman-teman untuk menyimpan settingan skemanya. Kemudian di sini ada pilihan, teman-teman bisa klik redefine lagi. Oke, kita lakukan hal yang sama pada setiap skema yang ada, yang 6 skema tadi ya teman-teman. Ini karena tidak ada yang kita setting atau ubah, jadi dia tetap pada posisi sudah ter-save. Kemudian shortcut begitu juga, tool scheme juga sudah ter-save. Untuk workspace teman-teman, tadi kita sempat mengedit ya bagaimana untuk menonaktifkan view pada menu tab atau tab menu ya teman-teman. Jadi kita save lagi ya, kita save biar settingan yang tadi tidak hilang. Kemudian pastikan sama ya teman-teman ya, work environment, kemudian redefine, kemudian klik redefine lagi. Oke, selanjutnya skema command layout. Oke, di sini sudah tersimpan ya teman-teman ya. Jika sudah selesai semuanya, kita bisa langsung klik OK. Kemudian cara mengaksesnya, teman-teman bisa langsung ke menu bar option, kemudian
work environment, kemudian apply profile ya, teman-teman bisa langsung pilih atau klik yang profil milik kita. Jadi secara otomatis tampilan layar dan settingan-settingan yang lain itu akan kembali ke settingan profil kita ya teman-teman ya. Fungsi dari profil ini itu seperti sebagai preset untuk kita. Misalkan tidak sengaja teman-teman susunan toolbarnya bergeser atau salah klik atau kehilangan toolbar atau kehilangan perintah yang pernah kita setting gitu ya. Jadi teman-teman bisa load presetnya, kita load, kita panggil ya, kita panggil presetnya atau profilnya, jadi semua akan kembali seperti yang pernah kita setting. Misalnya kita contohkan ya teman-teman ya. Nah misalkan begini nih, kemudian kita coba ke profil kita ambil yang ini. Nah gitu teman-teman ya. Secara otomatis, tampilan ataupun settingannya kembali sesuai dengan preset atau profil yang sudah kita setting. Kira-kira begitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Sekian dulu ya teman-teman untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.